Assalamualaikum Sobat Tambang. Caterpillar sebagai produsen alat berat mempunyai ciri khas tersendiri dalam teknologi fuel systemnya. Diawali dengan fuel system yang masih dikontrol secara mekanikal yang biasa disebut dengan fuel injection pump, sampai dikembangkan lagi menjadi fuel system yang dikontrol secara elektronik. Fuel system yang dikontrol secara elektronik biasanya menggunakan jenis electronic unit injection atau menggunakan hydraulic electronic unit injection, dan ada juga yang menggunakan jenis common rail. Dalam video ini akan dibahas tentang bagaimana cara kerja dari electronic unit injection. Electronic unit injection atau kadang disebut juga mechanical electronic unit injection banyak digunakan di engine Caterpillar, mulai dari engine seri 3100 seperti engine 3176, engine seri 3400 seperti engine 3406E, engine seri 3500 seperti engine 3508B, 3512B, 3516B, atau bahkan pada C-series asset engine seperti engine C10, C12, C18, dan C27. Oke, sebelum kita bahas cara kerjanya, kita perhatikan dulu komponen di dalam electronic unit injection system. Komponen di dalam electronic unit injection system terdiri dari fuel tank, primary fuel filter, fuel transfer pump, secondary fuel filter, injector, fuel pressure regulator, speed timing sensor, atmospheric pressure sensor, air inlet pressure sensor, boost pressure sensor, throttle position sensor, coolant temperature sensor, exhaust temperature sensor, dan engine ECM. Di dalam video ini, tidak akan dibahas semua komponen yang ada di dalam electronic unit injection system. Tetapi, pembahasannya akan lebih fokus pada cara kerja dari fuel injektornya saja. Electronic unit injection fuel injector terdiri dari cartridge valve, tappet, plunger, barrel, dan nozzle assembly. Jika dilihat lebih jauh lagi, cartridge valve terdiri dari solenoid, armatur, poppet valve, dan poppet spring. Sedangkan nozzle assembly terdiri dari nozzle check, nozzle tip, dan nozzle spring. Cara kerja electronic unit injector dibagi menjadi 4 tahap, yaitu pre-injection, injection, spill, dan yang terakhir adalah fill. Fuel akan selalu dipompakan oleh fuel transfer pump menuju ke seluruh fuel injektor selama engine sedang running. Fuel akan mengisi ke dalam barrel dan akan mengalir kembali menuju ke fuel tank, tetapi fuel yang akan return ke fuel tank akan ditahan oleh fuel pressure regulator sehingga tekanan fuel akan tetap terjaga. Pada langkah pre-injection, engine ECM belum memerintahkan injektor solenoid untuk energize. Karena putaran dari camshaft, ketika cam lobe mulai mendorong lifter, push rod akan ikut terdorong dan mengungkit rocker arm. Selanjutnya, rocker arm mulai menekan tappet, dan tappet menekan plunger di dalam barrel, sehingga fuel di dalam barrel akan ikut tertekan. Karena injektor solenoid belum energize, poppet valve belum tertarik, dan jalur fuel yang return akan terbuka, sehingga fuel yang di dalam barrel akan tertekan dan return kembali ke fuel tank. Fuel yang akan return ke fuel tank akan ditahan oleh fuel pressure regulator supaya tekanan di dalam fuel system tetap terjaga. Pada langkah pre-injection ini, injektor belum menyemprotkan fuel. Langkah selanjutnya adalah injection. Pada langkah injection, injektor solenoid mulai diperintahkan energize oleh engine ECM, sehingga poppet valve tertarik dan menutup jalur fuel yang akan keluar dari dalam injektor menuju ke fuel tank. Karena jalur fuel yang akan keluar dari injektor tertutup, maka tekanan fuel di dalam barrel akan meningkat seiring pergerakan dari plunger. Tekanan fuel yang meningkat dengan cepat akan mendorong nozzle check ke atas dan membuat fuel disemprotkan ke dalam silinder. Setelah langkah injection, langkah selanjutnya adalah spill. Pada langkah ini, engine ECM sudah mematikan injektor solenoid, sehingga poppet valve kembali membuka, dan karena fuel tetap ditekan oleh tappet, maka fuel
di dalam barrel akan terdorong keluar kembali menuju ke fuel tank. Pada langkah ini, injektor akan berhenti menyemprotkan fuel ke dalam silinder. Langkah terakhir adalah langkah fill. Pada langkah ini, cam lobe sudah tidak menekan lifter, sehingga rocker arm juga tidak menekan tapet lagi. Spring pada tapet akan menarik tapet dan plunger ke atas, sehingga ruangan pada barrel akan bertambah dan fuel akan kembali masuk dan mengisi ke dalam barrel. Siklus pre-injection, injection, spill, dan fill akan terus berjalan selama engine sedang running, dan setiap injektor pada masing-masing silinder akan menginjeksikan fuel ke dalam silinder sesuai dengan firing order. Dan pada injektor jenis electronic unit injection ini, peningkatan tekanan fuel di dalam injektor masih dilakukan secara mekanis. Sedangkan pengaturan kapan injektor akan menyemprot dan berapa banyak jumlah fuel yang akan disemprotkan akan diatur oleh engine ECM dengan melihat berbagai parameter yang dikirimkan oleh sensor-sensor yang berhubungan dengan fuel system. Oke Sobat Tambang, demikian sedikit penjelasan tentang injektor pada jenis electronic unit injection yang digunakan di engine Caterpillar. Terima kasih sudah menonton video dari Dunia Alat Berat Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.